menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Dem lah Bang Anies. Kalau kalah baik. Dem legowo. Jangan kau samakan Pilkada DKI dengan Pilpres sekarang nih. Gue lihat-lihat nih dari tadi gue scroll TikTok, banyak nih yang nge-live soal demo di KPU ya. Curang. Terus sampai lo menang, baru nggak teriak curang gitu. Coba sebutin dong contoh apalagi contoh kecurangan. Contoh kecurangan. Cari aja di situ. Emang apa sih curangnya kok curang mulu katanya gitu. Ya cari aja di YouTube, internet banyak tuh. Karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti Mantap. kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke, Bu. Kepada anak-anak abahku seluruh Indonesia, aku kasih sedikit pencerahan ya, terutama anak-anak abah yang ada di daerah Aceh ya. Karena aku tinggal di Aceh ya. Aku milih Prabowo kemarin seperti melakukan kejahatan. Waktu kalian bilang, "Kamu pilih siapa?" Aku pilih Prabowo. Hah? Kok bisa? Kenapa? Ini. Emang kenapa gitu kan? Jadi tadi kita demo itu adalah kita kembali masa dengan buruh. Kemarin tim kita sekarang buruh. Kita gabung dengan buruh menuntut agar KPU tidak berlaku curang. Itu. Dan yang berikut kita juga meminta agar ketua KPU wajib diturunkan. Kenapa? Karena ketika Pak Hasim tidak mampu memimpin KPU, malah dia ikut rejim untuk bagaimana menjadi pelaku kecurangan. Nah, ketika ada kecurangan begitu, terjadinya demokrasi yang rusak. Demokrasi Indonesia lagi baik-baik kok dirusaki oleh mereka. Hanya gara-gara memuluskan kemenangan 1 dan 2 orang gitu loh. Coba sebutin dong contoh Apalagi contoh contoh kecurangan. Cari aja di situ. Emang apa sih curangnya kok curang mulu katanya gitu. Ya cari aja di YouTube, internet banyak tuh. Masa nanya itu? Hoax. Iya memang otak lu hoax. Parah dia. Wonosobo sita uang ratusan juta dari Mau lihat? Wanita mau. Buka ya. Apa itu? Jangan buka YouTube. Ya. Kamu kan harus lihat data tuh. Mana Metro TV? Nih. Sesuai data nggak nih? Emang ini hoax ya? Seperti apa yang terjadi? Baik, ini kami tampilkan. Oke, udah cukup. Aduh, mohon maaf. Hello, kubu 02. Aku Saya kalau lihat sebutin aja nenek-nenek ini deh, mau ketawa- si Gibran mau ketawa terus ya, dan guys. Pak Wowok. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello. Sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Bodoh. Oke, Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Bu. Baik guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kalau aku lihat dua orang ini kok aku pengennya ketawa-ketawa terus ya guys. Tadi kalau nggak salah Alor Boy, siapa namanya? Alor Boy lah ya guys. Ditanya mana bukti kecurangannya, buka YouTube. Marah pula ya guys. Dan ini nenek-nenek kita ya, tante-tante, nenek-nenek ini yang selalu viral di TikTok ya guys. Waduh, nggak bosen-bosen ya guys. Sampai banyak sekali orang yang memparodikan video nenek-nenek ini ya, beliau ya guys. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi nenek buat nenek ya, buat nek. Makan gratis itu bukan buat nenek ya, mungkin buat
cucu-cucu nenek nanti ya. Oke guys, kita lanjut. Dan ya banyak video yang saya akan reaction. Jangan lupa sebelum kita mulai subscribe dulu ya guys. Dan kita akan mereaction beberapa video. Dan nanti ada ini viral juga video Pak Anies yang berbicara dengan lukisan Bung Hatta ya kan. Nanti kalian tonton. Tapi sebelum kita mulai, sekali lagi subscribe dulu guys, dan kita saksikan bersama video ini. Bung Hatta menghibahkan hidupnya untuk menggulung kolonialisme dengan gagasan utama menghadirkan keadilan. Perekonomian disusun untuk bisa memberikan manfaat pada semua. Kami punya tugas untuk menggelar keadilan dan kesejahteraan, menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Dan kami mendoakan Bung Hatta dengan semua hibah waktu, energi, pikiran. Dan di sisi lain kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini, saya membayangkan kekuatan gagasan dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kebersamaan buat Indonesia kita. Insya Allah. Ya, kita aminkan aja dulu ya guys. Tapi kalau kita dengar ya, Pak Anies di sini agak sedikit menggelegar ya suaranya ya. Ada berbicara dengan lukisan Bung Hatta ya kan. Ada banyak yang berkomentar yang mengatakan, waduh ini sudah agak rada-rada lain ya, sudah tidak pendukungnya, tidak Pak Anies, sama-sama udah agak rada begini, kata netizen ya kan, kata netizen. Tetapi ya kan, seolah-olah mereka ini dari kubu 01, 03 ini seolah-olah lah ya tidak menerima kekalahan ya guys, tidak menerima suara yang mereka dapat, tidak menerima apa yang mereka dapat. Mungkin kalau mereka menang aja baru mereka akan sujud syukur ya kan. Tapi kalau mereka kalah yang seperti ini, bermacam-macam yang mereka gaungkan, mengatakan ya hasil kecurangan lah, macam-macam lah ya guys. Jadi Pak Anies bagaimana ini? Aduh, jangan begitulah Pak Anies ya. Udahlah Pak Anies, terima kenyataan, cepat-cepat legowo Pak Anies. Takutnya nanti Pak Anies jadi rada-rada ikut sama pendukung Pak Anies, rada-rada stres, bahkan menjadi gila. Makanya Pak Anies, ayo cepat-cepat legowo Pak Anies ya. Ayo redo Pak Anies, redo Pak Anies. Kekuasaan ini ya sudah ditakdirkan ya Pak Anies, sudah ditulis ya Pak Anies tahu kan, Pak Anies paham dengan agama ya. Bahkan Pak Anies lah yang paling kata pendukung Pak Anies yang paling beriman kan, pasti tahu lah kan garis ketentuan jodoh maut, kedudukan tahta itu semua yang menentukan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi ayolah Pak Anies, legowo sajalah Pak Anies ya. Kasihan. Dem lah Bang Anies, kalau kalah baik. Dem legowo. Ya. Jangan kau samakan Pilkada DKI dengan Pilpres sekarang nih. Kau ajak demo ya, nak demo berjilid-jilid, tak bisa. Kami wong bawah nih, kami wong awam nih tahu. Ya. Suara Prabowo, suara kau, suara Anies tahu gak lo? Dem lah, bebek kau makan. Janganlah kau ajum-ajum kami dengan yang lain. Kami belago dengan yang lain di jalanan, kami mati, kau enak tidur di rumah. Benar. Makan belah, nah makan. Cerdas. Dan lah, mentang-mentang kau HTI dengan kau, FPI dengan kau,
Segala nak dengan kau nak ngajak kami ribut dem lah. Legowo be. Iya, legowo be. Makan kenyang perut. Kami jangan kebentur-benturi dengan yang lain. Akhirnya kami mati. Kami lu beling kau nih kalah. Oh, kau orang linggau. kalah telak. Dak kati nak ngelemungi suara. Yang ngelemu suara tuh saksi kau tuh lah kalau kami dak kati. Kami masyarakat awam nih tahu suara kau, suara Ganjar, suara Prabowo. Bebek makan bang. Makan be. Kami lah capek kami. Kami dak kalah, kami nak ingin damai. Apa dak mikir kami orang kecil nih. Cari duit susah. Kau bentur-bentur. Lagi Jakarta tuh amburadul dibuat. Ribut-ribut baik di situ. Apa dak kasihan kau dengan wong kecil. Jualan dak bisa, berjalan dak bisa. Dem lah, logowo bela. Ingat lah, Surya Paloh lah nemui Pak Jokowi, entah apa yang nak diomong. Dem lah, ini nah. Kalau nak makan dulu. Ya. Jangan kami dibenturi dengan yang lain. Benar. Kami cinta NKRI. Kami dak galak berpisah. Kami dak galak Pulau Sumatera yang Pulau Jawa nak pisah. Iyo. Ya. Dem lah. Legowo be. Biarlah Pak Prabowo jadi presiden. 58% oi. Jauh. Yuk makan. Wow, ini kayaknya abang nih kita berasal daripada Melayu Lingau ya, Lingau Riau lah kalau nggak salah ya. Ya, legowo be, make dulu be. Tak usah lah lama-lama tak legowo be. Ya, takut nanti sakit jiwa be. Mantap abangku ya, karena kadang kalau kita lihat ya, orang rakyat dibentur-benturkan ya, yang di atas itu malah enak-enakan tidur ya. Benar juga kata abang kita ini. Tetapi kalau sekiranya yang di atas melarang ya kan untuk berdemo ataupun untuk turun ke jalan, mesti mereka akan agak sedikit sadar juga ya kan. Nah, tapi ini malah mungkin nggak dilarang, malah disuruh ya kan. Jadi begitulah ya kan. Gue lihat-lihat nih dari tadi gue scroll TikTok, banyak nih yang nge-live soal demo di KPU ya. Curang. Terus sampai lo menang, baru nggak teriak curang gitu. Iya. Masalahnya di TPS, masalahnya di KPU yang curang. Yakin masalahnya di situ? Bukannya masalahnya karena jumlah suaranya kurang. Di debat seenaknya nilai kinerja Menhan 5/100 lah, 11/100 lah. Giliran balik dinilai rakyat segitu nggak terima, protes. Terus kan waktu itu juga ada yang ngomong bukannya, ya kalau kalian nggak siap debat nggak usah debat, gitu kan Pak? Kok sekarang kalau nggak siap berkompetisi ngapain nyalonin? Kompetisi itu ada yang menang ada yang kalah. Benar. Ternyata sistem tabur tuai itu nyata ya guys. Kepada anak-anak abahku seluruh Indonesia, aku kasih sedikit pencerahan ya, terutama anak-anak abah yang ada di daerah Aceh ya. Karena aku tinggal di Aceh ya. Aku milih Prabowo kemarin seperti melakukan kejahatan. Waktu kalian bilang, kamu pilih siapa? Aku pilih Prabowo. Hah? Kok bisa? Kenapa? Ini emang kenapa gitu kan? Jadi aku kasih sedikit pencerahan ya. Ini nggak mungkin Tuhan itu, Allah itu kasih seseorang yang betul-betul nggak bagus untuk negara yang begitu besar. Ini negara Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nggak mungkin Tuhan itu ngasihnya yang asal, pasti ini yang terbaik bagi kita. Jadi kalian udahlah, nggak usah teriak-teriak curang lagi. Kalian tunggu aja ya. Dalam sejarahnya hasil real count sama quick count itu pasti nggak jauh beda. Jadi kalian udahlah, kalian legowo aja, terima aja ya sayang-sayangku ya. Iya guys, ya benar juga kata mbak-mbak ini ya. Mana mungkin Tuhan ngasih ngasal-asal kan. Ya kan di Pak Anies ada ulama, di Pak Prabowo ada ulama, ya di kubu Ganjar juga ada ulama ya kan. Mesti ulama-ulama di sini, semua ulama di Indonesia menginginkan ataupun mendoakan untuk pemimpin di Indonesia ini yang terbaik kan. Pasti ulama-ulama di Indonesia ini meminta kepada Tuhan ya kan, untuk memilih pemimpin yang terbaik dan yang terbaik daripada yang terbaik. Nah sekarang kan
sudah dikabulkan kan, sudah dikabulkan. Pak Prabowo lah yang dipilih oleh Tuhan ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, kenapa kok nggak terima kan? Jadi kalau mungkin para ulama-ulama mungkin yang mengerti ya kan, pasti oh ini jawaban daripada doaku mungkin kan. Waktu itu saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah saya pemimpin yang benar-benar tulus, ikhlas, bisa membawa Indonesia ini menjadi yang lebih baik. Nah jadi terkabullah, yaitu Pak Prabowo kan. Jadi mungkin ulama-ulama ya inilah jawaban dari doa saya kan. Jadi seolah-olah begini aja lah ya untuk pendukung Anies ini yang biasanya yang mengaku paling Islam, paling kuat imannya ya kan. Masa yang seperti ini juga nggak kalian pikirkan ataupun nggak sampai ke logika Anda ya kan. Yang beri jabatan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ayolah cepat-cepat legowo lah pendukung Anies sendiri juga begitu ya kan. Jadi Tuhan sudah memberikan kita pemimpin yang terbaik ya, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran jadi wakil presidennya ya. Dan insya Allah amanah ya guys. Ayo cepat-cepat legowo, jangan sampai sakit hati berlama-lama, jangan tidak terima gitu kan. Loh toh nanti kan kalian juga yang mendapatkan manfaat daripada program-program Pak Prabowo ya kan. Kita semua dapat, mungkin anak-anak Anda, cucu-cucu Anda dapat juga ya menikmati program-program yang sudah akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo ya kan. Aduh mantap. Oke lah guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Coba kalian komen apa yang harus kalian komen tentang Pak Anies yang ngomong sendiri tentang ataupun depan lukisan Pak Bung Hatta ya. Kalian komen. Dan alhamdulillah sekali lagi Pak Prabowo Gibran sudah menang, dan kita tunggu ya ke depannya ya. Saya sudah nggak sabar, sudah 74% lebih yang masuk ke KPU ataupun yang real count, tapi Pak Prabowo sudah ya tetap mengungguli guys. Dan ini berarti sudah jelas Pak Prabowo menang ya guys. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.